Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Oh baru satu orang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita hari ini ya. Amin. Karena hari ini disediakan oleh Tuhan untuk kita bisa datang bersekutu. Amin. Datang untuk beribadah. Amin. Ya kita mau bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang memiliki hidup kami. Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
your love. Terima kasih Thank you, Tuhan. thank you for your blessing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan di hadapan yang hina menjadi berharga Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami meluap dengan syukur Tuhan. Mengingat setiap kebaikan-Mu atas kami. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Lawat setiap kami Yesus. Hadirlah tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Yesus. Urapan-Mu terjadi atas kami. Yes Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Amin Tuhan. Yang terbeban berat Amin. Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang dalam kesedihan Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang berkuasa. Kuasa-Mu sanggup menolong Ya kami. Tuhan benar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terimalah sembah pujian kami. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Ya haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang rindu menyembah Tuhan, siap menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Yes, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Mari tetap berdiri, tetap semangat memberikan salam ke kiri, ke kanan, depan, belakang sambil mengucapkan kata-kata yang membangkitkan ya. Haleluya. Berkat Tuhan selalu mengalir. Ya. Kita ketemu kembali. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan tinggikan namanya lagi dengan pujian Terima Sukacita. Yes. Hup, hup. Ya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap.
sukacita. Amin. Itulah kekuatan kita. Ya. Haleluya. Kita akan terus bayangkan. Nikmati. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. ku mau Bersorak bagimu. sukacita Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita Surga nyata. penuhiku. Yes. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Haleluya. Tuhan. Yes. Kita mau bersorak-sorak terus buat Tuhan ya. Amin. Bagi gunung batu keselamatan kita. Yes. Amin. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Yo. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Lebih semangat lagi. Jamin. Amin. Kau keselamatan.
kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Tetap dalam anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam hidup kita. Yes, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu. Kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami menjadi milik-Mu. Karena itu Tuhan kami akan naikkan penyembahan kami. Hanya kepada-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini. Kita ungkapkan dengan hati kita. Kita akan mengiring Yesus selamanya. Yes. Yes. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes. Inilah kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini. Bukan karena kuat kami Tuhan. Buatku, namun karena Roh-Mu. Ya Tuhan, benar Tuhan. Bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami, memperhatikan kami, yang memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan melihat bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kami adalah hamba-Nya Allah yang hanya mengikuti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kami menjadi hamba-Nya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kami akan menemukan kebahagiaan. Kami akan melihat potensi kami yang terbaik dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini ya Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Kami bisa menikmati udara yang segar. Kami bisa bertemu dengan matahari dan bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Ini adalah karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat, berbuah dan dinikmati oleh orang lain. Hidup kami bukan diri kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih buat pagi ini. Mari Roh Kudus Engkau bekerja menjamah setiap pribadi yang hadir di tempat ini, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar
termeterai dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan buah kami bisa dinikmati oleh setiap orang, dan hidup kami menjadi berkat baik kepada Engkau dan juga sesama kami. Kami tidak izinkan si iblis untuk mencuri daripada firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan ditabur ke hati yang subur, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh. Kami membuka hati kami dan menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi taman yang subur untuk ditanami oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Ada sukacita hari ini? Terima kasih. Terima kasih buat pemimpin pujian dan juga musik yang membawa kita dalam hadirat Tuhan yang begitu indah. Oh ya, kita akan mendoakan anak-anak. Semua mengangkat tangan mengarahkan kepada anak-anak ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Kami tahu mereka masih kecil, tetapi kami percaya mereka bisa menyatakan imannya di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya mereka bisa percaya kepada Tuhan sejak masih kecil, dan mereka setia sampai akhir hidup mereka. Karena itu kami berdoa kepada mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang memegang hati mereka, hidup mereka ada di tangan Tuhan. Berkatilah anak-anak ini Tuhan mulai sekarang sampai akhir hidup mereka di dalam nama Yesus. Jadikan menjadi anak Tuhan yang luar biasa di akhir zaman ini. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar, beri hikmat dan akal budi sehingga anak-anak ini bisa mengerti dan akan firman Tuhan yang akan dibawakan dan pengajaran-pengajaran, dan biarlah mereka juga memiliki metode yang terbaik untuk membawa anak ini bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi ini saya menggantikan Pak Mora yang sedang pergi ke Bandung ya, karena ada urusan keluarga. Kita akan membuka Alkitab kita Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ini adalah tema yang diberikan kepada saya untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Galatia 2 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia. Pada saat Paulus dipanggil Tuhan, dia adalah seorang ahli Taurat. Ya. Gurunya adalah Gamaliel, seorang yang sangat terkenal sebagai ahli Taurat pada saat itu. Kemudian Paulus menyerahkan dirinya ya menjadi orang yang yang terpandang, karena dengan pengetahuannya dia salah satu yang bisa menafsirkan Taurat. Kita tahu Taurat itu ada sekitar 633 dan perlu penafsiran. Sehingga dengan penafsiran itu Taurat ini bisa berkembang sampai 1000. Contoh misalnya penafsiran tentang hari Sabat. Ya, hari Sabat dikatakan orang tidak bisa bekerja. Mungkin kita hanya tahu bahwa hari Sabat tidak hanya bisa bekerja, tetapi penafsirannya sangat banyak. Bukan hanya tidak bisa bekerja, bahkan untuk memasukkan benang saja ke dalam lubang jarum itu dilarang. Itu sebabnya Kristus Yesus ketika dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dia hampir dilempari oleh karena dia mengatakan orang yang melanggar hukum hari Sabat itu harus dirajam atau harus dihukum mati. Ketika itu Yesus bertanya, jika lembumu atau sapimu jatuh ke dalam lubang,
Apakah engkau tidak berusaha untuk melepaskannya dari sana? Orang-orang Yahudi terperangah dan diam. Jadi penafsiran-penafsiran ini itu dilakukan oleh orang ahli Taurat termasuk Paulus. Ketika terjadi setelah Pentakosta, ya, kebangunan rohani terjadi di mana-mana, kegerakan terjadi, orang-orang rasul-rasul melakukan berbagai banyak mujizat. Dengan berbagai banyak mujizat, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Yesus bukanlah Tuhan, bahwa dia tidak bangkit. Mereka berkata bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi tidak ada bukti. Jika mereka memang mencuri, harusnya ditangkap karena pada waktu itu kuburan Yesus itu dijaga oleh perwira-perwira atau serdadu-serdadu Romawi. Tetapi isu itu sampai hari ini masih dipercayai oleh orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan orang Muslim, Yesus tidak mati tapi langsung naik ke surga. Ya. Jadi ketika itu mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi fakta yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, ada banyak kebangunan rohani. Ada banyak orang-orang yang percaya. Karena apa? Rasul-rasul itu melakukan berbagai macam-macam mujizat. Orang-orang sakit disembuhkan. Bahkan Petrus hanya bayang-bayangnya saja ketika dia berjalan, orang bisa sembuh. Bayangkan saja. Sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang. Sehingga kegerakan di mana-mana, orang-orang Yahudi mulai ketakutan. Bagaimana caranya agar kekristenan ini bisa dihentikan? Saudara, orang-orang Yahudi berusaha mempersekusi. Bukan hanya sekedar mempersekusi, Stefanus di Yerusalem itu dirajam mati dan Paulus ada di sana. Dan Paulus merasa bahwa ini tidak bisa terkendali lagi. Dia mengambil surat kepada imam-imam, kepada mahkamah agama untuk membunuh orang-orang Israel, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ya, dia pergi ke Damsyik. Di dalam perjalanannya dia bertemu dengan Tuhan. Dan Paulus buta dan percaya kepada Tuhan. Saudara, Paulus begitu dia percaya kepada Tuhan, tidak langsung melayani. Dia diproses selama 3,5 tahun, diajarkan tentang iman, tentang kekristenan, kemudian dia melayani. Dikatakan bahwa ini adalah tahun ke-14 di mana dia datang ke Galatia. Saudara, di Galatia itu ada tantangan yang besar. Persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Dikatakan dalam Galatia 1 bahwa ada Injil yang lain. Injil yang lain itu adalah mereka mengatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Mereka mengatakan bahwa agama itu adalah kumpulan-kumpulan daripada aturan-aturan yang begitu banyak. Bayangkan aja 1.000 aturan yang harus dilakukan. Kita tahu bahwa di dalam agama sepupu kita katanya semua ada dalilnya. Kalau kamu keluar rumah ada dalilnya harus didoakan. Masuk kamar mandi ada dalilnya. Makan ada dalilnya. Semua. Dan ini bersifat holistik. Tahu saudara holistik? Salah satu tidak dilaksanakan, maka semuanya menjadi tidak berlaku. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, yang satu ya ajaran yang lain, yaitu yang disebut daripada kelompok antinomos. Kelompok antinomos itu mengatakan kita sudah merdeka di dalam Kristus. Kita bebas melakukan apa saja tanpa mengganggu keselamatan. Saudara, ada suatu kesaksian seorang pendeta Stephen Tong, ya, dia pergi penginjilan ke Sumatera.
Dalam perjalanannya dia dari Jakarta naik bus, karena dulu kan transportasi itu masih mahal dan sangat sulit. Ya, ketika itu kalau kalau biasanya kalau bis berhenti, barang-barang kita itu kadang diambil orang, ya, dicuri, atau kadang ada daerah-daerah tertentu yang rawan, ada rampok di sana. Ya, di Sumatera itu kalau naik bis bukan seperti zaman sekarang, setiap orang kita duduk di tempat yang sudah disediakan, satu orang satu kursi begitu ya. Tetapi kalau di Sumatera mungkin sampai saat ini orang berdesak-desakan sampai ke atap bus. Ya, saya masih pernah pergi ke Pulau Samosir mau penginjilan di sana, saya harus naik di atas bis itu karena dia bilang anak-anak muda naik ke atas, biarlah anak-anak orang-orang tua duduk dan di dalam. Bayangkan saja. Ya, begitu sampai di satu tempat, ya, busnya berhenti, pasti pentong bilang, "Pak, perhatiin tas saya ya sama kernetnya, jangan sampai ada yang hilang." Karena pada waktu itu dia membawa Alkitab yang banyak. Pak Stephen Tong bilang, "Aman Pak, ini sudah sampai ke Aceh, daerah Islam. Tapi kalau seandainya sampai di Medan, di tempat Kristen, mungkin barang-barang Bapak harus benar-benar diperhatikan." Saudara, ada ini kelompok yang disebut dengan antinomos, di mana sekalipun mereka hidup di dalam kekristenan, tapi sifat mereka tidak berubah. Mereka percaya saya sudah selamat, berarti saya bebas untuk melakukan apa saja. Saudara, di kampung Ambon, kalau hari Minggu mereka berduyun-duyun ke gereja, memuji-muji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi setiap hari mereka bekerja menjual narkoba. Polisi pun tidak berani menangkap. Kalau ada yang berani, bahkan ada yang mati, ada yang kecebur, dikejar-kejar sampai mati. Ya, mau kecebur ke sungai dan sebagainya. Kalau tidak tim gabungan, mereka tidak polisi tidak berani datang ke sana. Saya punya ponakan, ya, namanya Arya, pergi ke Irian Jaya. Dia selama hampir setahun di sana. Dia bilang kalau hari Minggu peperangan dihentikan dulu katanya, karena mereka sedang suka perang suku, ya. Mereka datang ke gereja memuji Tuhan. Tapi kalau hari biasa mereka, ya, mabuk-mabukan, pesta pora, nanti sekarang sound itu ya Pak yang sedang itu horek, ya, itu di sana sering terjadi. Setiap sore mereka melakukan hal sana seperti di luar negeri dan membawa pedang panjang-panjang, ya, sampai hari ini. Tetapi mereka menyatakan dirinya adalah orang Kristen, dan itulah yang dihadapi oleh orang jemaat pada mula-mula, di mana orang-orang banyak seperti misalnya di Korintus, mereka tidak benar-benar bertobat. Mereka hanya sekedar namanya orang Kristen, tetapi kebiasaan mereka minum-minum, mabuk-mabuk, poligami, ya, mempersembahkan persembahan untuk Baal dan sebagainya, mereka tetap lakukan. Itu sebabnya Paulus berkata, kekristenan ini nggak ada ya di sini ya. Tadi sudah saya kirim. Kekristenan ini bukan ya, bukan. Yesus datang bukan membawa agama, tetapi Yesus datang untuk menyatakan kabar sukacita, kabar baik. Kekristenan ini adalah gaya hidup orang percaya, way of life, style of life, ya, gaya hidup bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dan diberkati. Dikatakan bahwa tantangan hidup adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dengan kita memiliki gaya hidup Kristen, maka kita akan bisa menang atas tantangan itu sendiri. Oleh karena apa? Dikatakan, kita sudah, dalam ayat 19 dikatakan tadi, aku sudah mati oleh hukum Taurat. Aku sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan lagi.
Jadi kehidupan kita yang lama itu sudah dimatikan. Kita menjadi manusia yang baru. Kita bukanlah lagi manusia yang berdosa. Tetapi kita adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Jadi posisi kita sudah berubah. Ya. Ketika engkau mengalami kemenangan di dalam Kristus, engkau menang atas keinginan daging, engkau menang atas keinginan dosa, engkau menang atas iblis, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Berkat bukan sekedar bicara tentang harta jasmani, tetapi ketika engkau namamu tercatat di dalam kerajaan surga, ya, itu adalah berkat yang paling utama. Engkau mendapatkan kehidupan kekal, engkau mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah. Saudara, gaya hidup orang percaya harus melekat kapan saja dan di mana saja. Bukan seperti jaket tadi. Kalau hari Minggu dia datang ke gereja. Ya. Kemudian setelah hari Senin jaketnya dilepas, kembali ke kehidupan yang lama. Bukan sebagai aksesoris seperti anting-anting yang kapan saja bisa dilepas, atau seperti kalung yang bisa kapan saja kita lepas, atau seperti jam. Bukan, itu melekat di dalam diri kita kemanapun dan dimanapun. Itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Ya. Gaya hidup mencakup sistem belief, di mana Kristus adalah pusat kehidupan kita. Sistem belief adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena setiap tindakan kita, perilaku kita, paradigma kita, putusan kita, itu ditentukan oleh sistem belief. Coba misalnya, bagaimana kita memandang ada seorang pelacur. Ya. Orang humanisme memandang, oh pelacuran itu biasa. Karena apa? Dia kan cari makan. Dia tidak merugikan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak menipu. Tetapi kekristenan memandang berbeda. Karena apa? Ada sistem belief yang berbeda. Contoh LGBT. Ya. Brunei Darussalam memandang LGBT adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Ini menghina Tuhan. Sehingga di Brunei itu LGBT itu dihukum mati. Ya. Orang-orang humanisme atau orang-orang sekularisme memandang LGBT biasa. Itu adalah pilihan hidup. Bagaimana dia memandang hidup? Karena kebenaran menurut mereka adalah berdasarkan standar manusia. Standar kita sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan Taurat. Saudara, kita bertindak, berperilaku karena ada Taurat Tuhan. Taurat adalah kompas dari kehidupan daripada orang-orang percaya. Tanpa ada Taurat, tidak ada dosa. Tidak ada hukuman. Itu sebabnya kita mati oleh karena hukum Taurat. Yesus mati oleh karena hukum Taurat. Kenapa? Karena kita harus mati dan dia menggantikan kita. Itu adalah satu kebenaran yang harus kita tahu. Ya. Jadi sistem belief kita itu harus benar-benar bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kita, di mana firman Tuhan adalah yang menjadi pusat daripada kehidupan tingkah laku kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harus standar dengan firman Tuhan. Next. Seringkali kita tidak pernah mengenal diri kita. Who I am. Siapakah diri aku ini Tuhan? Pemazmur bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau membuat aku seperti biji matamu. Kenapa pemazmur mengatakan itu? Karena menyadari dirinya begitu kecil. Tidak seorang yang hina, seorang yang berdosa, yang tidak layak. Tetapi Tuhan menjaga dia, memberkati dia, menolong dia dalam segala perkara. Saudara, kita ini adalah milik Kristus. Kita bukan diri kita sendiri. Ya. Ketika kita hidup di dalam dosa,
kita adalah hamba daripada dosa. Kita milik daripada dosa. Tetapi Yesus menebus kita. Saudara tahu, untuk di dalam masyarakat Yahudi, seorang hamba hanya bisa lepas ketika kita ditebus atau berpindah. Misalnya hambanya Pak Didit akan menjadi milik saya harus tebus dulu. Begitu luar dengan hidup kita ini. Kita dulu adalah hamba dosa. Tetapi Kristus menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dalam Petrus dikatakan, dengan harga yang mahal, supaya kita menjadi miliknya. Sekarang kita adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Ketika kita menjadi hamba atau doulos, kita tidak punya hak lagi. Tetapi Kristuslah yang menjadi Tuhan kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Tidak ada rancangan-rancangan sesuai dengan kehendak dan rencana kita. Alkitab katakan manusia bisa merencanakan atau merancang jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Itulah yang dikatakan dalam Yeremia 10 ayat 37. Kita bisa merancang semuanya, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ya, karena apa? Kita adalah hamba. Hamba itu tidak punya hak. Alkitab dengan jelas berkata, menjelaskan bagaimana posisi hamba. Katanya seorang hamba sudah bekerja di ladang. Sudah capek-capek, bayangkan saja. Saya pernah mencoba mencangkul di sawah. Saya di daerah Pematang Siantar itu masih termasuk kota Madia ya. Jadi saya belum pernah mencangkul di sawah gitu ya. Jadi suatu hari karena libur karena ada paman saya punya sawah, saya coba mencangkul waktu itu masih SMA. Wah, sakitnya setengah mati. Ya capek. Ya. Tetapi dikatakan di sana, ketika orang yang hamba ini pulang setelah bekerja di ladang, dia harus menyediakan makanan untuk tuannya. Harus menyediakan air mandi untuk tuannya. Dia tidak bisa berkata, wah saya udah capek, saya mau tidur dulu, saya udah capek. Dia tidak bisa. Itulah konsep hamba yang dikatakan oleh Kristus. Jadi kita harus benar-benar mengabdikan diri kita. Tidak ada rancangan-rancangan, rencana-rencana sesuai dengan keinginan dan rencana kita sendiri. Ya, kita harus hidup bersama Kristus, harus menyadari bahwa diri kita bukan diri kita lagi. Kehidupan kita yang lama sudah dikubur. Saudara, baptisan itu menggambarkan kita mati dalam kehidupan yang lama, kemudian kita dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus, dengan kehidupan yang baru. Jadi dosa telah dikalahkan. Kita tidak hidup lagi untuk dosa, tetapi kita adalah hamba Kristus. Ya. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat telah membawa kita kepada kematian. Tetapi kita hidup dalam hukum kasih karunia Allah. Apa itu hukum kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah berbicara tentang sesuatu yang kita dapat, yang seharusnya kita tidak bisa dapat. Ya. Kita tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikan. Kita tidak layak sebenarnya selamat. Oleh karena apa? Kalau berdasarkan hukum Taurat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hukum dosa, akibat dosa adalah maut. Kita harusnya mati. Tetapi karena hukum kasih karunia Allah, kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita ditebus. Ditebus dari siapa? Ya. Dari Allah itu sendiri. Contoh ya, kalau suatu saat Pak Edi ini punya utang kepada saya, ya. Kemudian saya mengampuni dia. Berarti yang menanggung kerugian adalah saya kan? Jadi jangan kita mengira bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kepada iblis, bukan. Sama seperti keluarga ya, kalau ada orang yang
misalnya dalam keluarga itu ada pihak ketiga, keluarga itu kan tentang saya dan istri saya, iya kan? Kalau ada pihak ketiga nggak ada urusannya. Kalau misalnya saya menyeleweng, berarti saya salah kepada istri saya, bukan kepada orang yang. Begitu juga dengan hidup kita ini. Kita misalnya kita menyeleweng kepada Tuhan, berzina rohani, kita tidak salah kepada iblis, tapi kita salah kepada Tuhan. Iya kan? Jadi kita yang penebusan itu atau penebusan itu adalah dilakukan oleh Tuhan itu sendiri, bukan kepada iblis. Kita membayarnya. Tuhan Yesus tidak membayar utang dosa kita kepada iblis, tetapi Yesus membayar utang kita, dosa kita kepada Allah. Paham? Ya. Jadi kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Next. Saudara, bukan aku lagi, melainkan Kristus. Saudara, ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ya. Bagaimana kita menyangkal diri artinya menghilangkan ego kita. Atau keinginan-keinginan kita, cita-cita kita. Tetapi membuat Kristus yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Tantangan yang terbesar di dalam hidup kita adalah ego. Ego adalah sesuatu tantangan untuk kita maju. Ego membuat kita ingin stagnan atau status quo. Ketika kita ingin melangkah maju, contoh kamu akan diangkat menjadi pendeta muda misalnya. Ego akan berbicara, oh kamu mau jadi apa nanti? Ya, nanti kamu akan kehilangan teman-temanmu, kehilangan ini, kehilangan itu, dan gak jelas. Terus ego bicara, apakah kamu layak untuk menjadi pendeta muda? Ataukah kamu layak menjadi menjadi evangelis? Kan ego seperti itu ya. Jadi ego itu hanya melaksanakan berdasarkan keinginannya. Padahal ketika misalnya gereja menetapkan kita menjadi majelis, itu sudah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi ego selalu menghalangi kita. Dia akan memastikan bahwa segala sesuatunya itu tetap stagnan. Kita tidak mau berubah. Ya. Jadi dalam ini dikatakan bahwa semakin Kristus ada, semakin aku tidak ada. Coba kita katakan dulu. Semakin Kristus ada, semakin aku tidak ada. Semakin saya tidak tampak, semakin Kristus tampak. Kita ulang sekali lagi. Semakin Kristus ada, semakin aku tidak ada. Semakin saya tampak, semakin Kristus tidak tampak. Jadi ketika Kristus nyata di dalam hidup kita, ya, maka ego kita akan hilang. Akan semakin kabur. Ketika Kristus semakin tampak di dalam hidup kita, maka ego kita juga akan semakin kabur. Jadi kita harus memunculkan Kristus di dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus berkata, namun apa katanya? Hidupku adalah Kristus, hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Karena apa? Semuanya sudah diberikan kepada Kristus. Segala hidupnya, miliknya, segala macam cita-citanya sudah diserahkan kepada Kristus. Ya. Hidup ini bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang karya Allah yang hidup di dalam kita. Tidak berbicara lagi apa yang kita mau rancangkan, apa yang mau kita menjadi keinginan kita. Ya, tetapi apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menjaga kita. Ya, itulah kehidupan ini. Bukan berbicara apa yang menjadi keinginan kita. Seringkali kita memaksakan, Tuhan,
Saya mau ini Tuhan. Saya mau rumah, saya mau mobil, saya mau ini, saya semua. Berkati aku Tuhan. Seringkali kita tidak bertanya, apa sih yang menjadi rencanamu Tuhan dalam hidupku? Sesuatu yang kelihatan katanya, sesuatu yang ada, tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, bisa menjadi ada. Ya, itu adalah suatu filosofi. Seringkali kita mencari sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini itu tidak ada. Karena apa? Semuanya akan hilang. Mungkin kau punya rumah 100, mungkin punya emas mungkin 25 ton, atau mobil mewah sekian banyak. Engkau punya jabatan, engkau terkenal di mana-mana. Tetapi begitu napas kita berhenti, semuanya harus hilang. Kita harus tinggalkan. Ada banyak orang berusaha mencari sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun dia lakukan. Bahkan dia berusaha mengajak Tuhan untuk memberkati atau berkompromi tentang apa yang ada yang menjadi cita-citanya. Ya, kita memaksa Tuhan agar memberkati apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi tahukah kita bahwa semua yang ada di dalam dunia ini tidak ada. Plato berkata bahwa semua yang kelihatan ini di dunia ini semua semu. Yang nyata itu ada di seberang sana. Ini semua hanya tiruan. Ya. Jadi untuk apa kita harus mati-matian untuk melakukan itu semua? Kalau semuanya itu akan sia-sia. Jadi ketika kita menjadi hamba Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan berarti kita akan seperti apa ya dibilangnya, seperti budak, tidak masa depannya suram. Kalau budak di dalam zaman perjanjian lama itu adalah mereka tidak punya hak dan mereka sudah diatur bahwa hidup mereka hanya 40 tahun saja, berumur pendek. Ya, mereka adalah akan menderita, bukan. Tetapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu akan justru disitulah kita menemukan kebahagiaan kita. Ya, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, justru disitulah kita menemukan potensi kita yang terbaik. Kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Next. Habis ya. Baik, kita akan bangkit berdiri. Saudara, di dalam kalau kita melanjutkan ayat ini tadi dikatakan di sana, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ada banyak sekarang ini kita melihat bahwa ada gerakan pro Jokowi, pro Prabowo, pro Gibran, pro ini dan sebagainya. Mereka seakan-akan menyerahkan hidup mereka seutuhnya kepada orang-orang tersebut. Tahukah apa yang sudah diperbuat oleh Gibran,
Jokowi dan sebagainya kepada mereka. Yang diuntungkan mungkin hanya orang-orang itu, tokoh-tokoh itu. Tetapi mereka benar-benar mengidolakan. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus, ya, menyerahkan hidup kita kepada Kristus, oleh karena Dia telah mengasihi kita dan telah memberikan nyawanya untuk kita. Jadi kalau Tuhan telah mengasihi kita, terlebih dahulu mengasihi dan memberikan nyawanya kepada kita, tidak ada alasan kalau kita tidak bisa hidup untuk Dia. Amin. Saat ini banyak ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa iman kepada Kristus tidak cukup, tetapi kita harus melakukan hukum Taurat, harus melakukan ini dan itu, harus disunat dan sebagainya. Saya bertemu orang seperti itu beberapa hari yang lalu di rumahnya Pak Oscar. Dia tetap ngotot. Tetapi tahukah kita bahwa Taurat itulah yang membuat kita mati. Hidup kita ini sebetulnya oleh karena anugerah Tuhan. Kita harus berpegang kepada iman kita kepada Kristus, bahwa Dia sudah mati untuk menebus kita. Dan anugerah yang terbesar di dalam hidup kita dan karya Allah terbesar di dalam hidup kita ketika Kristus telah menjadi manusia dan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan mengambil seluruh aspek hidup kita, dan kita sekarang menjadi milik Kristus. Biarlah Dia menjadi pusat daripada kehidupan kita. Dia bukanlah seperti pakaian atau seperti jaket yang bisa dilepas kapan saja, tetapi kehidupan Kristus harus melekat di dalam diri kita, sebab Dia sudah mati dan menyerahkan dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Sebab kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Jika saat ini kita berbuat baik oleh karena kemurahan Dia, untuk membalas segala kebaikannya. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita nyanyikan pujian ini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah rencanamu, kehendakmu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat hidup kami Tuhan, namamu dipermuliakan dan diagungkan. Biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami yang kami hidupi di dalam daging, bukan untuk keinginan kami sendiri, karena kami sudah mati dalam kehidupan kami yang lama. Tetapi kami hidup bersama-sama dengan Engkau, di dalam Engkau ya Tuhan, untuk kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bisa menang atas keinginan daging. Kami bisa menang atas dosa. Kami bisa menang atas setan. Dan hidup kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikut kami. Kebaikan dan kemurahan berkat-berkat Tuhan bukanlah sesuatu yang harus kami kejar, tetapi adalah sesuatu yang datang menyertai kehidupan kami lewat anugerah daripada Tuhan. Karena itu ajar kami untuk senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat dari kehidupan kami. Hidup kami bukan kami lagi. Kami akan menyalipkan ego kami. Kami akan mengikut Engkau dengan segala kekuatan kami. Dan membuat Engkau yang lebih utama di dalam kehidupan kami. Mengutamakan Engkau dalam segala hal. Dan kami akan hidup oleh karena Roh-Mu, bukan menurut daging. Kehidupan lama kami Tuhan sudah mati. Sekarang kami hidup dalam kehidupan yang baru. Di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi kami adalah milik Kristus. Kami sudah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, dengan harga yang mahal. Kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya serahkan kepada Terima kasih Pastor Lambo yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perjamuan pagi hari ini. Mungkin bagi Aser, bagi jemaat yang belum mendapatkan anggur dan roti, Aser bisa memberikannya. Pak Yosef, Pak Herman ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ini bukan satu rutinitas di dalam kita bergereja, tetapi ini sebagai pengingat betapa Tuhan yang luar biasa mengasihi kita begitu hebatnya. Perjamuan kudus adalah pengingat akan pengorbanan Kristus. Kristus telah mati di kayu salib, berkorban bagi setiap kita. Yesus tahu bahwa kita manusia mudah lupa. Ia memerintahkan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan ini menjadi pengingat kita kepada Kristus bahwa Yesus telah mati. Roti melambangkan tubuhnya yang hancur karena dosa kita. Cawan melambangkan darahnya yang tercurah untuk menebus dosa kita. Saat ini ketika kita mengambil perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita,
tetapi semata-mata karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pengingat bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagi lagu ini, Kau telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan. Bapak Ibu boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Dia. Sebab kita pun mati bersama-sama dengan Kristus. Apa yang dulunya menjadi kebanggaan kami itu adalah sia-sia, tidak berarti karena kami hidup di dalam Kristus. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Tuhan mengatakan, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima roti di tangan kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Angkatlah roti ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena kematian Kristuslah kita dilayakkan pagi siang hari ini kita berdiri di tempat ini. Karena kematian Kristus. Dulunya kita orang yang berdosa. Dulunya kita barisan orang yang menuju kebinasaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu menjadi bagian kita. Itu menjadi keyakinan bagi setiap kita. Itu menjadi pengingat pada saat ini, siang hari ini. Roti melambangkan tubuh Kristus. Dan mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Tuhan. Makanlah. Demikian dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebentar jika kita akan meminum anggur ini juga menjadi pengingat bagi kita. Darah Yesus tercurah atas setiap kita. Kita mengucap syukur, kita diselamatkan karena percaya. Kita diselamatkan karena Kristus telah mati bagi kita, bukan karena perbuatan kita. Angkat anggur ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anggur ini melambangkan darah. Engkau mati di kayu salib
dan darah-Mu tercurah untuk menebus dosa pelanggaran kami. Kami mau minum, kami mau mengingatnya bahwa itu semua karena kasih karunia. Kami percaya kepada Tuhan dan kami diselamatkan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dan minumlah anggur ini di dalam nama Yesus Tuhan. Minumlah. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Amin. yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti Ini doa kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami lebih baik dan lebih baik. Agar Engkau disenangkan Tuhan oleh karena kehidupan kami yang terus berubah dan diperbaharui di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami boleh menerimanya. Betapa sungguh Tuhan bukti kasih-Mu itu luar biasa. Dan kami menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur untuk Pak Lambo Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pakai hamba-Mu ini untuk menyatakan isi hati-Mu. Kami berdoa buat beliau Tuhan. Engkau pakai dia luar biasa. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap hal yang dia kerjakan. Kau buat berhasil Tuhan. Berkati Tuhan ketika dia melayani Engkau, maka akan banyak jiwa dimenangkan. Kami juga berdoa untuk Bu Hana dan putra-putri mereka. Berkati Tuhan keluarga ini. Kiranya Engkau pakai keluarga ini untuk memberkati keluarga-keluarga yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu hari ini. Kami boleh hadir dengan membawa ucapan syukur kami. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, ini adalah ucapan syukur kepadamu. Karena berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami supaya layak di hadapan-Mu dan berkenan bagi Tuhan dan dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi pekerjaan pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak duduk. Ibu tetap berdiri ya. Wah, kita akan berhore-hore. Menyiapkan berikan yang dulu terbaik. persembahan. Kita akan siapkan persembahan kita. Bagi yang mengendaki untuk transfer bisa melalui BCA di rekening nomor 4091 755 755. Baik Bapak Ibu, tetap berdiri, kita akan semangat terus memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Yes, come on. Wah.
sembrono 10 wis cangkem derek Gusti mesti sama Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti sama apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti sama pancen tenan nggih pancen tenan derek Gusti mesti sama bersama lagi pancen tenan derek Gusti mesti selamat amin haleluya amin semua dapat keselamatan J amin kita bersyukur ibadah sudah selesai kita mau tutup dengan doa berkat Yes. yang akan disampaikan oleh Bapak Lambok. Kita mau angkat satu pujian. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, tulus karangkan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, tulus karangkan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab nama Tuhan terbesar dan termulia. Haleluya. Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, yang memberkatikan kehidupan kita, yang memelihara hidup kita, yang menjaga kita. Dia yang menyediakan segala keperluan kita. amin Tuhan Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan keluar dari tempat ini. amin Tuhan Diberkatilah engkau di kota, di ladang, atau di mana saja. Engkau akan naik dan bukan turun. amin Tuhan Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Tuhan akan memberkati adonanmu, lumbung-lumbungmu, buah kandunganmu, dan apa yang engkau cita-citakan akan tercapai. amin Tuhan Marilah angkatlah tanganmu, hadapkanlah wajahmu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.